Pada video sebelumnya, kita sudah membahas bahwa internet bukan hanya Wi-Fi, tetapi kumpulan banyak jaringan yang saling terhubung. Kita juga sudah melihat simulasi jaringan sederhana, di mana router menyebarkan koneksi internet, lalu switch membantu membagikan koneksi tersebut ke beberapa perangkat di skala lokal. Sekarang pertanyaannya, bagaimana koneksi internet bisa sampai dari satu titik ke titik lain? Agar internet dapat sampai ke rumah, sekolah, kantor, atau perangkat pengguna, dibutuhkan media distribusi. Media distribusi ini adalah jalur yang digunakan untuk mengirimkan data. Dalam video ini, kita akan fokus pada dua jenis kabel yang paling umum digunakan, yaitu fiber optik dan LAN. Pertama adalah fiber optik. Fiber optik adalah kabel yang digunakan untuk mengirimkan data dalam bentuk cahaya. Yap, betul, cahaya. Karena menggunakan cahaya, fiber optik cocok digunakan untuk distribusi jarak jauh dan kapasitas besar. Misalnya untuk menghubungkan jaringan antar wilayah, antar gedung, atau dari penyedia layanan internet menuju titik distribusi pelanggan atau rumah pelanggan. Dalam jaringan internet, fiber optik sering digunakan sebagai jalur utama karena mampu membawa data dalam jumlah besar dengan jarak yang lebih jauh dibandingkan kabel tembaga biasa atau kabelan. Untuk pembahasan kali ini, kita tidak akan masuk ke teknis penyambungan fiber optik. Yang perlu dipahami adalah bahwa fiber optik berperan sebagai jalur distribusi utama untuk membawa internet ke lokasi yang lebih jauh. Dan biasanya konektivitas antar negara juga menggunakan fiber optik. Mungkin teman-teman masih ingat sempat ada berita kabel fiber optik bawah laut yang putus akibat gigit hiu. Nah, itu juga menggunakan fiber optik. Jenis kabel kedua adalah LAN. Kabel LAN biasanya digunakan untuk distribusi internet dalam area lokal. Contohnya, kabel LAN digunakan untuk menghubungkan router ke switch, switch ke komputer, atau switch ke access point. Jika fiber optik lebih sering digunakan untuk jarak jauh, maka kabel LAN lebih sering digunakan untuk jarak dekat. Misalnya di rumah, sekolah, kantor, laboratorium komputer, atau tempat usaha. Kabelan juga banyak digunakan karena pemasangannya relatif mudah, perangkatnya umum ditemukan, dan cocok untuk menghubungkan perangkat dalam jaringan lokal. Pada kabelan, konektor yang sering digunakan adalah konektor RJ45. Konektor inilah yang nantinya akan kita praktikkan pada video ketiga. Agar lebih memudahkan membedakan keduanya, kita bisa melihat perbandingan sederhana. Fiber optik menggunakan sinyal cahaya dan lebih cocok untuk distribusi jarak jauh serta kapasitas besar. Sedangkan kabelan menggunakan sinyal listrik dan lebih cocok untuk distribusi lokal seperti menghubungkan perangkat di rumah, sekolah, atau kantor. Jadi, keduanya tidak saling menggantikan sepenuhnya, tetapi digunakan sesuai kebutuhan. Fiber optik kuat untuk jalur utama yang lebih jauh, sedangkan LAN kuat untuk koneksi lokal ke perangkat pengguna. Sekarang, kita gabungkan dengan simulasi yang sudah dibahas pada video pertama. Secara sederhana, fiber optik dapat digunakan untuk membawa koneksi internet dari jaringan penyedia layanan menuju suatu lokasi atau rumah pelanggan. Dari dua media distribusi tadi, kabelan adalah media yang paling mudah untuk kita praktikkan secara langsung. Karena itu, pada video berikutnya, kita akan membuat kabelan sendiri menggunakan konektor RJ45. Kita akan mulai dari mengenal alat dan bahan, menyusun urutan warna kabel, melakukan crimping, sampai menguji kabelan tersebut menggunakan LAN tester.